Oke, baik. Mbak yang screen ini ya, Saya yang PowerPoint-nya. share screen. Betul, saya yang share screen. Baik. Oke, makasih Mbak. Ya, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu dan Bapak peserta, juga narasumber yang sudah hadir di webinar atensi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi di webinar atensi hari ini tanggal 10 Juli 2025. Kita akan membahas tema citra diri remaja dalam perspektif psikologi. Sebelumnya saya mengucapkan dulu nih selamat Hari Anak Nasional kemarin tanggal 23 Juli ya. Mudah-mudahan ya, putra putri anak-anak kita khususnya di seluruh wilayah Indonesia eh, dapat kita dampingi sama menuju generasi. Baik, malam ini temanya tentang remaja. Tadi judul webinar kali ini citra diri remaja dalam perspektif psikologi. Nah, ini memang selalu menarik ya memang kalau tema remaja. Nah, di ruang praktek pun, di ruang praktek pun keluhan remaja itu banyak bermuara di citra diri remaja. Apa sih sebetulnya citra diri remaja? Nah, kali ini kita didampingi oleh narasumber kita yang cantik. Saya panggil dulu narasumber kita malam ini dengan Mbak Ivana Weni MC psikolog. Selamat malam Mbak Ivana apa Isabella nih dipanggilnya? Ivana aja Mbak. Oke, selamat malam Mbak Selamat Ivana. malam. Ini psikolog psikolog muda dan cantik dan malam ini alhamdulillah Alhamdulillah. untuk sharing ilmu dan waktunya ya. Terima kasih banyak ya Mbak Ivana ya. Iya Mbak, sama-sama. Oke, Mbak Ivana, ini mungkin beberapa peserta sudah sudah ada yang kenal dengan Mbak Ivana, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum kenal ya. Iya benar. Oke, Mbak Ivana, saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita malam ini ya. Oke, saya coba sebentar, saya cari dulu nih. Jadi Mbak Ivana ini posisi di mana, Mbak? Di Tangerang Selatan, sekarang saya lagi praktek bertugas di klinik tumbuh kembang anak dan pusat terapi terapeutik cabang Graha Bintaro. Oh, Dan jauh banget ya. Mhm. Oke. Dan Ya. juga di Philip Sinergi. Itu di daerah Dua klinik. itu. Di Iya, daerah di itu. situ. Di Tangerang juga ya, Mbak? Iya, benar di Bintaro juga. Oke. Apakah sudah muncul untuk Hmm. CV-nya? Belum ya? Sudah muncul belum? Belum sih, Mbak. Oh, belum, belum. Sebentar, sebentar. Hmm. Oke. Ini sudah muncul belum? Belum ya? Belum. Oh, oke, sebentar. Sebentar. Jadi Mbak Ivana posisi di Tangerang, Tangerang Selatan, benar, Mbak. sementara saya di Cibubur. Oh, iya. Jadi kita terkoneksi melalui ini ya Mbak, melalui Zoom ya Mbak. Iya. Oke, sebentar saya cari dulu CV-nya Mbak. Nah, ini dia. Oke. Nah, apakah sudah muncul CV-nya? Sudah muncul? Sudah terlihat? Belum, belum, Mbak. Oh, Belum belum. terlihat. Oh, sebentar. Hmm. Saya sebentar. Sebentar. Oh, iya. Oke, sekarang sudah Sudah, muncul. sudah, Mbak. Oke, Ibu dan Bapak peserta, malam ini kita akan didampingi oleh seorang psikolog, Mbak Ivana Gracia Isabella Sueni SC, MC Psikolog. Beliau seorang psikolog klinis anak dan remaja. Nah, Mbak Ivana ini tadi di spill sedikit berprakteknya di Tangerang. Mungkin tinggalnya juga di Tangerang ya, Mbak ya?
Mbak Ivana tinggal di Tangerang? Tinggalnya di Tangerang Selatan di Geraha Bintaro sini. Oh, oke. Monggo nanti kalau yang mau cari Mbak Ivana ya, ke daerah sana. Mbak Ivana ini memang sebagai psikolog klinis anak dan remaja, Iya, juga jam terbangnya untuk mendampingi dan menangani anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Tangerang Selatan. Nggak terbatas hanya di Kota Tangerang Selatan ya Mbak ya, mungkin dari sekitaran daerah Tangerang, Jakarta, mungkin kalau di luar kota bisa konsul online kah dengan Mbak Ivana? bisa, bisa Mbak. Bisa untuk online juga. Oke, baik. Mm. Nah, ini kalau misalnya mau cari Mbak Ivana, di sini ada emailnya, kemudian ada TikToknya juga. Nanti mungkin di-spill kalau ada kontak admin di kolom chat ya Mbak ya. Mbak Ivana ini juga sebagai konsultan tumbuh kembang anak, kemudian beliau juga melakukan asesmen psikologi klinis, konseling remaja, dan behavior therapy. Kemudian mengambil pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Satya Wacana, kemudian di Studi Pranata College University melakukan akreditasi profesi psikologi. Ini jam terbangnya memang udah banyak sekali, tapi mungkin nggak ditulis semua. Beliau sebagai psikolog klinis anak anak camp Indonesia ya. Iya. Oke, kemudian asesmen tumbuh kembang, training terapis anak berkebutuhan khusus, konsultasi perkembangan anak dan observasi peduli. Kemudian beliau sebagai praktisi klinis anak dan remaja cabang Graha Raya Bintaro dan klinik Silat Sinergi. Ini yang sekarang ya Mbak ya? Iya, Nah, oke, di, nanti mau di Pondok Rangon. di pondok apa Mbak? Halo Mbak? Halo Mbak Ivana di pondok apa? Halo Mbak Ivana? Halo Mbak, bisa dengar suara saya Mbak Ivana? Bisa. Oh, Mm-mm. oke. Oke, kemudian melakukan asesmen psikolog klinis, edukasi tumbuh kembang anak, behavior terapi untuk menangani masalah perkembangan anak, dan konseling remaja. Monggo yang mau cari Mbak Ivana, nanti Mbak di-spill mungkin ya, kontak adminnya ya Mbak ya. Siap. Oke, baik. Nah, jadi malam ini Mbak Ivana akan membawakan tema terkait dengan remaja. Nanti saya yang share screen ya, Mbak ya. Ya, Mbak. Baik, tapi sebelumnya saya mau ajak Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir di sini, monggo untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Lagi yuk, follow Instagram Atensi Anak Remaja supaya bisa terupdate terus materi-materi apa saja di bulan berikutnya di webinar webinar yang akan datang. Baik, sepertinya yang sudah ditunggu Mbak Ivana. Mm. Saya sendiri dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja akan mendampingi Mbak Ivana untuk webinar atensi malam ini. Saya izin share screen ya Mbak Ivana ya. Iya, siap, Mbak. Oke, sudah munculkah? Belum, Mbak. Masih loading kayaknya ya. Masih loading. Oke, apakah sudah bisa baca semuanya? Udah, Sudah sudah muncul muncul. ya? Mm-mm. Oke, baik. Monggo Mbak Ivana untuk screen dan waktunya saya serahkan Mbak Oke, Ivana. selamat malam Bapak Ibu, Mbak Eva yang sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih, terima kasih. Mungkin kita lebih akrab ya dipanggil Papa Mama ya. Papa Mama yang sedang menyediakan waktu untuk hadir di malam hari ini, untuk mendengarkan webinar. Webinar kita di malam hari ini mengenai citra diri remaja dalam perspektif psikologi. Nah, mungkin di klinik biasa dipanggil Miss Ivana ya. Jadi mungkin saya menaruh Miss Ivana biar kita lebih akrab ya Papa Mama. Nah, selanjutnya Miss. Oke. Ini materi yang akan dibawakan di malam hari ini ada 8 topik mengenai perkembangan remaja menurut Erik Erikson, pengertian citra diri dalam perspektif psikologi,
faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri remaja, dan juga ada mengenai social and the adolescent self image yang juga diri negatif dan positif pada remaja, membangun citra diri positif bagi remaja, dan juga peran orang tua dalam pendampingan si remaja tersebut. Oke, Miss. Nah, mungkin kita melihat dulu dari tahap perkembangan remaja tersebut ya. Nah, perkembangan remaja ini, maaf ya. Halo Mbak. Oke, kita lanjut ya. Ya, kan. Maaf ya, Papa Mama. Kita kenal dulu ya dari fase perkembangan remaja tersebut menurut Erik Erikson. Nah, di sini Erik Erikson ini berbicara mengenai identitas dan kekacauan identitas bagi remaja. Jadi tahap remaja ini dimulai dari usia puberitas. Berarti 12 tahun ya Papa Mama hingga 18 tahun. Nah, pada tahap perkembangan ini para remaja ini mulai mencari jati diri mereka. Mulai mencari jati diri mereka mengenai siapa dirinya, bagaimana dia memandang dirinya, cara dia bergaul, cara dia melihat lingkungannya, menilai dirinya, menilai orang-orang di sekitar dia, menanggapi kaum remaja ini, bagaimana cara pandangnya orang ya, Bapak Mama ya. Selanjutnya, ketika remaja ini bergaul di lingkungan yang baik, maka terciptalah identitas yang baik. Tetapi bila si remaja ini bergaul dan terkontaminasi di lingkungan yang kurang baik ya Papa Mama ya, maka akan timbul kekacauan identitas pada diri remaja tersebut. Gitu. Oke, next. Nah, ini pengertian citra diri dalam perspektif psikologi ya. Oke. Citra diri dalam psikologi, bagaimana seorang remaja ini memandang dan menilai dirinya sendiri. Nah, seperti perspektif tentang karakteristik fisik, mungkin si remaja ini wajahnya, atau tidak mungkin warna kulit, atau tidak mungkin rambutnya, dia mulai menilai nih fisiknya ini oke enggak di masyarakat, kayak gitu ya. Kepribadiannya nih bagaimana, kepribadiannya itu bisa diterima di lingkungan sosialnya atau tidak, ada penolakan di lingkungan sosial, kayak gitu. Kemampuan yang dimaksud di kemampuan ini kecerdasannya ya, mengenai kecerdasan, apakah kecerdasannya si remaja ini baik, pintar, dia pintar atau tidak, secara akademik nih kurang nih. Nah, itu juga menjadi suatu bentuk citra diri dalam psikologi si remaja tersebut. Dan juga ada nilai-nilai diri. Ketika dia mau nilai dirinya diterima di masyarakat, berarti kan kepercayaan dirinya naik ya. Tetapi bila tidak diterima di masyarakat lingkungan sosial, berarti citra dirinya rendah, negatif gitu. Sehingga membentuk citra diri negatif bagi si remaja ini. Selanjutnya, citra positif yang ketika citra positif yang dibangunnya oke, kepercayaan dirinya semakin oke tuh, harga dirinya baik, terus adaptasi lingkungan sosialnya baik, dia juga merasa
percaya diri dan berani tampil di lingkungan sosial, sehingga tidak ada keraguan bagi si remaja ini dimanapun dia berada di lingkungan sosial manapun, dia oke-oke aja karena harga dirinya, citra dirinya positif gitu. Tetapi bila citra dirinya negatif ini, si remaja ini merasa ragu, tidak nyaman, insecure dengan dirinya sendiri karena ada penolakan di lingkungan sosial, sehingga tidak pede, malu, menimbulkan aspek psikologis yang mengganggu mental si remaja tersebut. Citra diri adalah gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk bagaimana ia melihat penampilan fisiknya, sifat-sifat kepribadian, kemampuannya, dan nilai-nilai yang dianut itu, sehingga membentuk pengalaman hidup si remaja tersebut, interaksi sosial, dan juga refleksi diri. Refleksi ini bagaimana si remaja ini menilai, introspeksi dirinya tentang bagaimana dirinya diterima dari pengalaman hidupnya ya, sehingga perilakunya dia menjadi terbentuk nih secara psikologis, memandang dirinya, citra dirinya nih baik apa negatif gitu, positif apa negatif gitu. Oke, lanjut. Nah, ini buku dari Maurice Reserben mengenai remaja ya, tentang konsep diri si remaja. Ada 6 dimensi. Mungkin Bapak Mama bisa lihat juga dimensi fisik. Bagaimana dia menilai, bagaimana si remaja ini menilai dirinya. Nah, dimensi psikologis itu bagaimana seseorang atau remaja ini, individu ini mengevaluasi kepribadiannya. Nah, bagaimana juga dia melihat intelektualnya, kecerdasannya, akademiknya ya, dimensi keterampilan, bagaimana si remaja ini mengevaluasi keterampilan sosial dan teknis. Nah, keterampilan sosialnya dia tuh bagaimana ketika di lingkungan sosial menghadapi masyarakat itu, apakah oke atau tidak, kayak gitu ya, untuk adaptasinya. Dimensi moral, bagaimana si remaja ini mengevaluasi nilai dan prinsip mereka. Nilai dirinya ini gimana nih? Dia mulai ada introspeksi mengenai dirinya. Terus juga mengenai seksualitas ya. Di sini dia mulai merasa dan mulai cocok dengan norma-norma maskulin atau feminin di masyarakat. Mungkin kalau bagian ini kan dia dalam pergaulannya, ketika dia bergaul atau di lingkungan yang kalau perempuan, anak perempuan di apa ya namanya, diberikan support atau stimulasi yang untuk anak perempuan nih, sehingga membentuk femininnya, maksudnya perilakunya itu anak perempuan tuh kayak gimana sih, kan Indonesia kan sangat budaya sekali kan, bagaimana nih anak perempuan berperilaku, cara ngomongnya kayak gitu, laki-laki pun kayak gitu, sehingga terbentuk si remaja ini mulai merasa cocok yang mana, dia cocok di norma maskulin ataupun feminin, sehingga terbentuklah citra diri ataupun dimensi seksual si remaja tersebut. Oke, next. Dah. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri remaja belum terlihat ya. Oke, ini ada 2 faktor ya, internal dan eksternal. Internal ini kan penampilan, eksternal ini kan dari penampilan fisik ya, lingkup sosial. Kalau internal kan dari pengalaman di hidupnya si remaja dan nilai-nilai pribadi yang dia anut dari keluarga ini. Mungkin kita bahas dari internal dulu ya. Internal pengalaman hidup. Ketika si remaja tersebut
punya pengalaman hidup yang baik, dari kecil distimulasi di lingkungan yang baik, support system dalam keluarga yang baik, sehingga membentuk pengalaman hidup si remaja ini yang membuat dia berharga gitu kan sebagai pribadi remaja muda ini. Tetapi bila pengalaman hidupnya kurang menyenangkan, tidak nyaman, sehingga membentuk ketidak berharga dirinya kayak gitu ya, ada rasa insecure. Nah, nilai-nilai pribadi ini seperti nilai moral, nilai agama kayak gitu ya, yang nilai sosial yang dianut dari lingkungan si remaja tersebut, lingkungan keluarga, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sekitarnya si remaja tersebut, sehingga terbentuklah kepribadian, terbentuklah perilaku dia nih. Kalau nilai-nilai pribadinya baik, maka si remaja ini punya bekal, punya nilai yang baik, sehingga dia bawa ketika dari misalnya dalam rumah ini, oke, disupport agamanya baik, terus juga nilai moralnya baik dari orang tua, maka ketika keluar ke lingkungan sosial, dia bisa melakukan yang baik gitu, maksudnya karena sudah tertanam nilai-nilai yang baik kan dari rumah, sehingga ke lingkungan sosial tuh enjoy aja. Nah, kalau dari eksternal penampilan fisik ini, kalau anak remaja itu kan mulai konformitas ya, mulai melihat teman sebaya, apakah temanku ini cantik, mulai banding-bandingkan dirinya dengan temannya. Temanku ini secara fisik bagus, saya kayak gini, kayak gitu-gitu, mulai ada perbandingan, mulai dari postur tubuh, berat badan, tampilan kulit, rambut, kayak gitu, mulai banding-bandingkan. Apalagi sekarang kan media sosial, standar-standar kecantikan kayak gitu ya. Itu tuh membuat para remaja mulai ada, bukan mulai tapi memang terlihat insecure karena standar kecantikan tidak seperti si remaja itu, sehingga dia mulai insecure. Terus kan remaja kan mulai puber ya, mulai tumbuh jerawat kayak gitu, mulailah dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, sehingga membentuk citra diri rendah kayak gitu. Lingkungan sosial, kalau lingkungan sosial ini di mana remaja itu tinggal, di mana remaja itu melihat lingkungan sosial ini baik buruknya, sehingga dia mulai atau tidak terpengaruh dengan lingkungan sosial. Bila lingkungan sosial ini lingkungan sosial yang positif, si remaja ini akan positif juga karakternya, perilakunya. Tetapi kalau lingkungan sosialnya ini kurang baik, si remaja ini akan mendapat dampak dari lingkungan sosial, misalnya kenakalan remaja atau tidak, hal-hal yang akan merusak diri si remaja tersebut. Gitu. Oke. Dampak citra diri negatif dan positif, ada dua ya, dampak citra diri. Kita lihat dari positif dulu, yang baik-baik dulu ya. Kalau yang baik-baik ya pastinya meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi untuk berprestasi, meningkatkan kemampuan adaptasi sosial yang baik, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Tetapi kalau citra diri si remaja ini kurang baik atau negatif, sehingga menurunkan kepercayaan diri si remaja tersebut, meningkatkan kecemasan dan depresi ya, masalah psikologis, menarik diri dari pergaulan atau lingkungan sosial,
meningkatkan risiko berperilaku yang beresiko seperti kenakalan remaja tersebut. Oke. Membangun citra diri positif bagi remaja. Nah, di sini ada beberapa poin ya Bapak Mama ya. Nah, di sini kita bisa melihat ketika remaja itu menerima dirinya apa adanya. Berarti dia akan berfokus pada kekuatan dan potensi diri si remaja ini, bukan kekurangannya dia ya, tapi dia bisa itu. Mungkin ada kekurangannya dia, tapi dia bisa, karena dia sudah menerima sehingga dia switch ya, bisa tukar dari kelemahannya dia itu menjadi kekuatan. Kayak gitu, mengembangkan sikap positif. Nah, di sini si remaja ini berpikir positif tentang dirinya, memandang dirinya positif, dan situasi yang dihadapinya dengan cara yang positif. Membangun hubungan yang sehat. Nah, ketika berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan dukungan dan umpan positif, maka si remaja ini akan positif, itu menjadi orang yang positif karena berinteraksi dengan orang-orang yang energinya positif ya, dan memberikan support sistem yang baik sehingga dampaknya juga baik bagi si remaja tersebut. Menjaga kesehatan fisik dan mental, memastikan tubuh dan pikiran dalam kondisi prima. Jadi ketika dia menjaga fisiknya, mungkin rajin olahraga, minum air putih, istirahatnya baik, makan yang bergizi dan sebagainya, dan juga menjaga pola pikirnya sehingga tubuhnya nih dalam kondisi prima karena fisik dan mentalnya seimbang. Mengurangi perbandingan sosial seperti tadi, mungkin standar di lingkungan sosialnya sangat tidak sesuai, tetapi dia tidak terpengaruh kan, sehingga aman-aman saja. Nah, dia juga menyadari bahwa setiap orang, setiap individu, setiap remaja itu punya keunikan, punya kelebihan, punya kekurangan, sehingga tidak jadi masalah buat dia dan dia tidak insecure dalam hal apapun. Itu. Nah, di sini mungkin peran orang tua juga ya dalam pendampingan remaja, karena di fase remaja tersebut anak-anak remaja ini butuh sekali pendampingan, orang tua membimbing, mendukung, dan juga memberikan contoh ya, mungkin dari perilaku orang tua, sehingga si remaja ini tidak melihat role modelnya di luar, tapi dia melihat role modelnya di dalam rumah ini. Nah, sehingga ketika menghadapi tantangan di dunia luar, di pergaulan, di lingkungan sosial, tidak jadi masalah buat dia karena dia punya role model yang oke nih di rumah. Ada papa mama yang positif, yang bantu, yang support, sehingga si remaja ini aman-aman saja dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di masa remaja si individu ini. Itu kesimpulan dari webinar kita di malam hari ini. Bagaimana citra diri adalah konsep penting dalam psikologi remaja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional, kepercayaan diri si remaja, dan interaksi sosial anak remaja tersebut. Dan juga membangun citra diri positif dapat membantu si remaja mencapai potensi yang mereka miliki dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan memuaskan untuk dirinya ya, papa mama yang dimaksud sini. Gitu. Terima kasih. Ya, baik, Mbak Ivana. Ya memang iya ya, ternyata itu masalah-masalah remaja itu banyak bermuaranya di Iya, banyak. tadi seperti paparan Mbak Ivana, berpengaruh ke motivasi, berpengaruh ke kepercayaan diri, penyesuaian diri, bahkan
ke kesehatan mental dan kesejahteraan dari Mbak Ivana sampaikan ya. Iya benar. Ini memang kita highlight sesuatu yang sebetulnya penting untuk uh, um, fase remaja, individu dengan fase remaja ini. Baik, terima kasih Mbak Ivana. Iya, Uh, sama-sama. Sesi tanya jawab boleh Mbak? Boleh, silakan. Oke, Ibu dan Bapak, monggo yang mau bertanya langsung, silakan langsung open mic saja. Kita bertanya langsung, mumpung Mbak psikolognya ada di sini sekarang, silakan. Saya kasih kesempatan dulu bagi yang mau bertanya langsung. Ada yang mau bertanya langsung, langsung open mic aja ya. Iya, boleh Papa Mama. Silakan. Oh ini juga sebetulnya ada beberapa remaja yang join juga Mbak Ivana. Halo, Oh Pak iya, Agus. Ya, ini ada beberapa juga yang join nih, remaja. nanti kalau mau konseling adik-adik remaja, Oke. boleh bisa langsung ke Nah, coba Mbak TikToknya. di-spill account IG dan mungkin kalau ada nomor handphone admin di kolom chatnya boleh di-share ya Mbak ya. Oh, saya share Instagram kalau mau konseling. Saya Nah, ada buka juga konseling sama edukasi di TikTok. Instagramnya apa Mbak? Kenapa, Mbak? Instagramnya apa? Ah, iya, saya ketik ya di kolom komentar ya. Sebutin juga boleh sambil disebutkan. Ya sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya langsung, monggo silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya langsung bacakan di kolom chat Mbak. Sebentar ya, pakai kacamata dulu. Iya, benar, Mbak. Oke, di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu kah atau Ananda remaja kah gitu ya dengan Vika Fitri Angelina. Dia bertanya, jika remaja saat ini sedang menyukai memakai make up, Hmm, sekolah malah menandai anak tersebut sehingga mencap anak tidak baik, anak nakal, dan lain-lain ya. Bagaimana sebagai orang tua untuk berbicara dengan, Ibu Vika, baik terima kasih. Bagaimana sebagai orang tua untuk berbicara dengan pihak sekolah tersebut? Oh, artinya menye- artinya mengizinkan anaknya bermake up ke sekolah, tapi feedback dari sekolahnya katanya malah dicap anak nakal, anak tidak baik, dan lain-lain. Sehingga Ibu Vika nih eh, ingin berkomunikasi gitu ya, Bu ya, ingin berbicara dengan pihak sekolah. Cuman gimana nih cara berbicara dengan pihak sekolahnya? Seperti itu ya, Bu Vika ya. hmm, ingin, oh karena sudah ada ini ya, eh, laporan dari pihak sekolah ya untuk Iya, anaknya. katanya Nggak kalau boleh makeup, kayak gitu betul, ya. anak yang pakai make up malah Boleh. mendapatkan label yang dalam tanda kutip cenderung negatif. Anak nakal lah, anak tidak baik dan lain. Hmm, Mbak Vika, Bu Vika nih termasuk yang peduli. Saya ingin berbicara dengan pihak sekolah, cuman bagaimana katanya cara menyampaikan ke pihak sekolahnya? Gimana nih Mbak? Memang saya lihat juga memang mm-mm. remaja sekarang eh, memang nggak nggak persentasenya mungkin nggak besar, cuman memang cukup banyak juga saya lihat mereka senang Iya benar Mbak. ya sudah mulai pakai lipstik tipis-tipis gitu ya, pakai Iya mulai pakai makeup, blush. Nih mulai Mbak, pakai lip tint. bagaimana nih sebagai seorang ibu ingin menyampaikan, ingin berbicara dengan pihak sekolah supaya mungkin salah satu anaknya ingin bermake up ke sekolah, tapi Mbok ya jangan di label tidak baik, jangan di label nakal dan lain-lain. Bagaimana cara menyampaikan? Mungkin Ibu Vika, sarannya saya ya mungkin juga selain memberitahu ke sekolah, Ibu Vika juga memberikan, bukan nasihat sih, maksudnya memberitahu anak, mungkin boleh makeup, ya kan? Sekarang kan skincare buat uh, apa namanya matahari ya anti dari itu. Nah, boleh pakai tetapi mungkin makeupnya tidak tebal-tebal, terus juga bisa
memberitahu ke pihak sekolah bahwa sekarang kan memang uh, cuaca ya kan cuaca yang sangat ekstrem ini sehingga memang membutuhkan kayak sunscreen gitu ya sunscreen untuk anti ini sinar matahari sebagainya dan juga kan uh, mungkin karena dia pengen terlihat sekarang kan anak-anak remaja kan uh, media sosial kan sangat terbuka ya soal makeup dan sebagainya. Jadi mereka juga belajar otodidak. Nah, sehingga ingin menampilkan dirinya yang terbaik nih. Mungkin bisa memberitahu ke pihak sekolah, guru kelasnya atau bagian guru BK-nya ya. Kalau di sekolah untuk bisa juga membantu mendampingi si anak ini karena kan dia dalam masa pertumbuhan puberitas ya, masa remaja ini sehingga uh, mungkin tidak bukan mungkin tidak bukan tidak membatasi mungkin memberikan dia atau tidak anak-anak yang lainnya kayak sedikit wah sedikit bukan membatasi tetapi boleh boleh pakai tetapi tidak tebal-tebal nggak ada kegiatan yang dari lakukan dari guru BK kan dari pihak sekolah kan ada itu ya kalau sekolahnya ada psikolog atau tidak ada pendampingan dari biasanya dari guru-guru bisa itu gitu Yang dan boleh juga cuma mungkin anak itu ya, Rifana ya. Ah, jadi jangan tebal-tebal tadi pesan dari Mbak Ivana ya, sebetulnya ya. iya Iya, mungkin pakainya tipis-tipis saja oh, karena kan betul-betul. pulangnya kan masih sore ya. Iya, iya, betul sih. Jadi mungkin peran pihak sekolah eh, perlu juga memberikan batasan gitu ya. Bermake up yang masih pantas lah, Wajar. wajar dan Benar. usia remaja dan usia sekolah. Kalau masih bedakan saja itu masih oke. Tapi kalau sudah pakai foundation, pakai maskara, Iya, pakai bulu mata, iya. Itu yang memang nggak boleh ya, Mbak. pakai blush on, pakai eyeshadow, aduh menurut saya sih itu sudah berlebihan ya. Cuman yang tidak boleh dilakukan tadi adalah menjudgment, memberikan judgment dan memberikan label. Oh, siswi yang bermake up itu adalah siapa? Tadi kan sebetulnya dari Bu siapa tadi Bu Vika kan yang tadi ya labelnya itu. Jadi tolong diedukasi juga nih. Tadi ini dari Bu Farah juga beliau seorang guru gitu ya. Anak-anak sekarang cenderung berlebihan katanya curhat dari Bu Guru juga katanya. Iya, benar. Iya Benar, betul. guru. Tapi mohon kerjasamanya Iya, ada kerjasama dari orang tua dan guru untuk memberikan batasan dan memberikan edukasi gitu. Kalau misalnya mau ada apa ya namanya razia gitu ya Mbak Ivana ya, benar razia benar. make up gitu kan, dia make up tebal boleh juga gitu. Intinya tidak melarang make up mungkin ya tadi kalau dari Mbak Ivana ya. Iya. Ini sederhana saja dan tipis. Tapi definisi sederhana dan tipis-tipis itu seperti apa? Nah, itu batasannya yang harus diberikan dan diedukasi kepada murid-murid remaja ya, Mbak Ivana ya. Oke, semoga terjawab Mbak Vika tadi. Bagaimana cara menyampaikan kepada pihak sekolah? Artinya tadi berarti harus kerjasama nih ya antara orang tua dan guru ya, Miss Ivana ya. Benar, ada Ibu kerjasama Bapak mendampingi anak remaja. tuh, jadi ibu bapak mohon dibantu anak saya dari rumah memang suka senang sekali bermake up. Itu sekarang kan anak-anak apa ya berbisnis make up artis juga banyak yang anak-anak remaja SMA sudah pada bisa cari uang dengan cara make upin orang gitu kan. Mereka dibayar 50.000, mereka dibayar. Iya, benar-benar. Jadi jangan juga mematikan bakat mereka, tapi kerjasama antara orang tua dan guru tadi si Ivana ya. Ibu Bapak mohon mohon dipantau di sekolah anak saya dari rumah bawa sekantong make up besar. Emang anak saya senang sekali dengan, tapi tolong ditegur uangnya ternyata.
make berlebihan. Dan tadi ya Mbak Ivana, label dan label yang negatif itu yang tidak boleh ya Mbak Ivana. Oke, baik. Semoga terjawab ya Bu Vika ya. Selanjutnya Mbak Ivana, ada dari Ibu Nunung nih. Dari Ibu Nunung ini, bagaimana memunculkan rasa kepercayaan diri anak ketika dia merasa insecure dan malah terkadang menyalahkan genetik yang dibawa orang tua. Kenapa sih aku terlalu gemuk, terlalu gemuk, I beg, padahal malah terkadang banyak teman yang mengaguminya. Tapi yang tidak. Wah, ini sering banget ya Mbak Ivana ya kita ketemu dengan remaja seperti ini. Ini sering banget ya Mama, Ibu Nunung, sering banget terjadi di anak-anak remaja. Hmm. Mereka merasa insecure akan diri kalau memang keluarganya gemuk. Padahal kan sebenarnya kan kita melihat ya biasa-biasa saja, maksudnya mungkin bentuk tubuhnya oke gitu ya, tetapi dia memandang dirinya rendah karena mungkin ada role model yang dia kagumi nih. Nah, sehingga dia tuh mau seperti role model itu, maksudnya punya role model sehingga dia maunya bentuk tubuhnya seperti ini role modelnya dia. Nah, tetapi tidak bisa sehingga dia menyalahkan dirinya, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keturunan kayak gitu. Tapi mungkin bisa beritahu ya Ibu Nono untuk si anak remaja ini mungkin bisa bilang memang masing-masing orang itu, masing-masing anak atau masing-masing individu itu berbeda-beda. Mungkin keturunan kita gemuk, keturunan yang lain ada yang langsing. Tetapi tidak apa-apa, ini wajar. Kamu masih dalam masa pertumbuhan, sehingga mungkin kalau kamu mau seperti siapa role modelmu atau tidak kamu mau badanmu baik, ya mungkin mama atau ibu mungkin olahraga juga diberitahu untuk olahraga kayak gitu ya supaya citra dirinya itu tidak semakin rendah tetapi dia punya motivasi untuk oh iya kalau saya mau badan bagus langsing giat olahraga makan yang sehat makan yang teratur kayak gitu ya porsi makannya dikurangi sehingga bodinya bisa baik kayak gitu kan karena kan memang masa puber kan hormon ya sehingga ada yang jadi obesitas kayak gitu. Nah, mungkin diberitahu pelan-pelan saja ya Ibu untuk si anak remaja tersebut di saat moodnya lagi baik. Mungkin bisa dilihat moodnya ya, suasana hatinya baik baru diberi pemahaman kayak gitu. Oke. Iya ya, memang kalau fase remaja itu makanya disebut juga storm and stress ya Mbak Ivana ya. Kadang ada satu jerawat muncul juga, aduh paniknya luar biasa gitu ya. Yang pembentukan citra diri tadi Mbak Ivana ya. Jadi kalau kata Mbak Ivana, Oke, Bu Rahma. bahkan kalau saya lihat Mbak Ivana ada iklan ada berapa ya? Saya dua apa tiga iklan gitu. Yang sekarang memang dia, dia tidak menampilkan perempuan-perempuan yang langsing, yang badannya bagus, yang kulitnya mulus, cuma dia satu dua iklan. Kenapa? Dia justru menampilkan wanita-wanita yang dia gemuk, dia unik wajahnya, gitu. Artinya apa? Cantik itu, Kulitnya cantik itu bukan sekedar fisik sebetulnya. karena Tapi cantik itu harus dengan benar. gitu loh. Jadi mungkin di sini juga bisa diajak anak remaja ini untuk menemukan sebetulnya walaupun kamu gemuk kamu banyak kelebihannya loh. Misalnya nih kamu jago bahasa Inggrisnya,
Walaupun begitu kamu juga misalnya jago matematikanya atau kamu presentasinya keren banget gitu loh. Jadi mungkin perlu diajak juga ya nih Mbak Ivana, anak remaja tuh jangan fokus pada hal yang dianggap kekurangan, tapi coba Benar. list kelebihan dia apa gitu loh. Jadi jangan fokus hanya di satu yang dia rasa kekurangan aja. Ternyata setelah digali-gali kan dia juga punya banyak kelebihan. Jadi kita juga bangunkan si remaja ini bahwa kamu punya banyak kelebihan. Itu salah satu yang bisa membantu untuk ngatasin insecure-nya tadi ya, Mbak Ivana mungkin ya. Oke, betul. Semoga terjawab atau mungkin mau menanggapi juga boleh, gitu ya. Oke, baik. Coba kita lihat lagi ada pertanyaan lain. Oke, ya silakan. Ada lagi yang mau bertanya. Memang kalau di ruang praktek mungkin sama ya, Mbak Ivana ya. eh Iya benar. Masalah remaja itu unik memang ya, unik. Tapi memang kita juga dampinginya harus harus satu harus sabar. Kemudian tarik ulurnya terhadap anak remaja juga kita harus bisa dan agak tricky, betul. Mendampingi remaja kita juga nggak bisa lepas begitu aja sepertinya ya, Mbak Ivana ya untuk remaja ini. Oke. Ada lagi yang mau Kadang-kadang juga gimana Kak? kadang-kadang juga kadang-kadang juga mereka ngomongnya hari ini beda, sesi ini ngomongnya lain, sesi besok berikutnya berbeda. Betul, betul. Ini kalau yang dari pertanyaan Bu Nunung, ibunya menangkap teman-temannya banyak yang mengaguminya. Katanya. Iya benar. Dan sebetulnya kan banyak yang mengagumi, tapi anak tidak aware, tidak menyadari hal itu gitu loh. Bahwa Benar. sembilan kelebihan tertutup oleh satu yang dirasa jadi kekurangan. Gitu. Kenapa nggak fokus sama sembilan kelebihannya aja? Gitu. Cuman ini agak challenging ya, Mbak Ivana untuk bisa bantu remaja melihat sembilan kelebihannya ini ya. Benar Mbak. Mbak Ivana, kliennya banyak juga remaja mungkin ya di Bintara sana ya. Iya Mbak. Hmm. Oh, Remaja. Mm-mm. eh, remaja sama anak mungkin di sana ya. Iya, anak-anak normal yang bermasalah psikologis dan anak berkebutuhan khusus serta remaja. Oke, ya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Bu Nunung ya. Boleh Ibu dan Bapak ada lagi yang mau bertanya terkait putra-putri kita. Siswa-siswinya mungkin tadi ada ibu guru juga hadir di sini yang mau bertanya tentang fenomena remaja nih. Putra diri ya. Sekarang kan saya lihat juga betul tadi kata Mbak Ivana, pengaruh media sosial juga itu kuat sekali Iya, ya benar. karena ya. Gitu. Pak Parlinggoman mau bertanya kah? Monggo silahkan. Apa kabar Pak? Halo Pak Parlinggoman, apa kabar? Oh ini sepertinya video Pak Parlinggoman freeze nih. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo silahkan Ibu dan Bapak. Jadi pengaruh media sosial juga ini cukup kuat ya. Iya, benar. Dan Sekarang TikTok lagi hype-hype. ya, ya, ya betul. Saya nggak main TikTok, Pak. Cuman memang anak-anak remaja sekarang lebih senang TikTok ya, Mbak ya. Benar Mbak. Karena Sekarang lebih cepat terupdate TikTok, cepat update kalau TikTok. maksudnya cepat update tuh gimana, Mbak? Update informasi, berita maupun Oh, konten-konten kayak gitu. daripada Instagram gitu ya? Mm-mm. Oh, oke oke. Makanya tadi saya Lebih lihat. luas juga kan, ranah lebih luas untuk masyarakat umum. Kalau TikTok kan dari mana-mana saja bisa bertemu di TikTok. Oh, oke oke oke. Iya iya iya. Mm-mm. Oke, Pak terkait dengan citra diri nih, Mbak. Eh, apakah eh, citra diri positif dan negatif itu berawal dari
lingkungan awal di mana remaja itu tumbuh dan berkembang. Sepertinya begitu ya, Mbak ya. Jadi intinya Hmm, dari keluarga dulu untuk membentuk citra diri remaja. benar. Kalau dari sekolah, peran guru apa nih Mbak untuk membangun citra diri remaja? Kalau apa Mbak? Kalau dari sekolah, Hmm? apa yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk membangun citra diri remaja? Mungkin kalau dari sekolah ya kerja sama orang tua kan, pendampingan, karena kan bagaimanapun harus orang tua juga terlibat, pihak sekolah dan orang tua untuk pendampingan si remaja tersebut karena mereka lagi bingung nih akan dirinya, lagi mencari siapa dia, pencarian jati diri kan, sehingga butuh pendampingan untuk mengarahkan si remaja tersebut dalam mencari kelebihannya, minatnya, bakatnya, untuk mengeksplor dirinya, kemampuannya ini butuh ada arahan dari sekolah dan orang tua lebih tepatnya ya, Artinya dari sehingga semakin artinya mm-mm, dari sekolah juga mungkin yang bisa dilakukan membantu memfasilitasi minat dan bakat siswa-siswi iya ini benar. gitu ya. Dengan cara apa? Mm-mm. Menyediakan, biasanya kan kalau di sekolah ada ekstrakurikuler itu kan menjadi wadah untuk Ekstrakurikuler. untuk Mm-mm. para remaja ini tadi ya memunculkan potensi dirinya melalui kegiatan-kegiatan non akademik gitu ya sehingga nanti ketemu nih oh aku tuh ternyata jago ya jadi dua ini tuh bisa ya memimpin ini gitu ya. Oke, nah Pak Parlinggoman ada pertanyaan nggak? Biasanya Bapak ini kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus ya Pak Parlinggoman ya. Halo Pak. Oh, kayaknya lagi struggle dengan sinyal Pak Parlinggoman. Jadi kalau di sekolah tadi ya fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan eh, yang bisa apa ya mengembangkan minat dan bakat para remaja ini. Dan mungkin satu lagi kalau yang bisa dilakukan para guru di sekolah eh, penghargaan, apresiasi, kecil apapun apresiasi yang diberikan oleh guru juga sangat bermanfaat untuk Iya benar. dari remaja ini ya Mbak ya. Afirmasi positif akan hal yang mereka lakukan gitu. Terus juga kalau gagal ya dimotivasi gitu kan biar ada usaha belajar lagi lebih giat untuk berhasil gitu. Ya, ya, ya betul kalimat afirmasi positif ya kamu hebat, ibu dan bapak bangga sama kamu keren, kamu pintar, kamu bagus sekali karya kamu ya. Kalimat-kalimat afirmasi positif itu sebetulnya yang jadi makanan yang dibutuhkan oleh para remaja ini. Benar afirmasi positif. Betul, afirmasi positif termasuk orang tua juga sama ya sebetulnya ya, Mbak Ivana ya. Gitu. Jadi banyak juga orang tua yang tidak menyadari bahwa selama ini kalau anaknya salah, marah terus. Tapi anaknya perilaku positif, lupa atau pelit memberikan kalimat afirmasi. Kadang Iya. suka ini ya, suka miss ya. Kalau salah, wah kita ngoceh gitu ya. Benar. Anak-anak berperilaku positif kita lupa, bahkan disebut pelit gitu ya. Iya, nggak di ini nggak, apa dihargai, diapresiasi ya Mbak ya kalau ada. Mungkin biasanya kan orang tua apresiasi ketika nilainya bagus, gitu kan. Tapi ketika ada hal-hal yang non akademik, tidak diapresiasi, kayak gitu juga ya. Sehingga citra diri anak remaja bisa terganggu itu kalau kurang apresiasi dari orang tua ataupun afirmasi positif. Betul, itu powerful sekali ya sebetulnya untuk membangun citra diri remaja ini.
Dan tadi juga salah satunya lingkungan sosial juga berpengaruh ya, Mbak Ivana, kalau dari paparan Mbak Ivana tadi. Artinya kalau remaja tuh kan lebih cepat pengaruh peers, teman sebaya gitu ya. Hmm. Tapi apakah teman sebaya bisa membentuk citra diri Mbak Ivana? Halo Mbak, Kenapa Mbak? Nggak kalau kedengar. kalau peers atau teman sebaya apakah bisa membantu membentuk citra diri remaja? Bisa teman sebaya yang positif ya, maksudnya dia orangnya baik gitu kan, maksudnya baik dalam sisi agama maupun karakter, pergaulannya baik, lingkungan baik. Teman sebaya itu bisa membawa dampak yang positif, Oke. Makanya sehingga bisa membantu ini si anak untuk punya pemikiran atau wawasan-wawasan yang positif. oke. Makanya saya suka sedih juga kalau mendapatkan korban bullying, ya Mbak ya. Ah, korban bullying ini sebetulnya yang kena itu kan citra dirinya sebetulnya ya Mbak ya. Begitu citra diri jatuh atau rusak, ya memang dampaknya kemana-mana, kepercayaan diri, insecurity, dan tadi kita Ya benar, ya, jadi kami juga ikut membantu memperbaikinya, perjalanannya agak agak lumayan ya Mbak ya untuk para korban bullying ini. iya benar Mbak. Jadi memang perlu kita Agak susah untuk memperbaiki lagi citra diri yang udah negatif kan. tuh. Karena kalau sudah citra dirinya jatuh gitu ya, rusak, apapun ujian orang akan dilihatnya sebagai enggak, aku nggak begitu, gitu kan. Hmm, Aku cantik, enggak, aku nggak cantik. Kamu kan pinter, enggak, aku nggak pinter, gitu kan. Itu iya dia udah punya pandangan negatif ke dirinya, padahal orang menilai dia baik tapi dia ragu akan dirinya. itu sudah tertanam jadi belief dia. Itu memang PR kita sebagai psikolog yang Iya, kalau sudah menjadi belief itu agak panjang perjalanan psikoterapinya ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Saya sih mengajak Ibu dan Bapak sebagai orang tua maupun guru, atau ini juga banyak adik-adik remaja benar-benar. yang punya teman-teman, rekan sebaya, ayo kita jaga kesehatan mental diri kita sendiri dan kita juga harus menjaga kesehatan mental teman-teman di lingkungan kita. Gitu ya. Oke, Ibu dan Bapak, ada lagi yang mau bertanya di sini nih? Nih, adik-adik remaja ada yang mau bertanya nggak? Boleh kok ya, Mbak ya? Adik-adik Boleh. yang bertanya langsung nih ya. Ada yang mau bertanya langsung? Baik, sepertinya maunya Mbak Ivana ini apa? Jelasin terus gitu ya sampai besok ntar. Oke, ada lagi yang mau bertanya langsung ke Mbak Ivana kah? Oke, tapi saya senang kalau misalnya memang tidak ada artinya sudah sangat jelas paparan dari Mbak Ivana tadi. Oke, Pak Parlinggoman mau bertanya nggak? Pak Parlinggoman mau bertanya nggak? Ini Pak Parlinggoman kayaknya sinyalnya biasanya beliau rajin bertanya nih. Kayaknya hari malam ini sinyalnya lagi tidak bersahabat. Dari tadi keluar masuk terus Pak Parlinggoman. Ini Oke, kegiatannya setiap bulan ya Mbak? iya tiap bulan. Jadi makanya tadi saya bilang, ayo follow Instagram Atensi Anak Remaja karena waktunya nggak menentu. Saya kan menyesuaikan dengan waktunya narasumber juga. Itu. Baik, Mbak Ivana sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Boleh sedikit kasih closing statement dari Mbak Ivana terkait dengan citra diri remaja, pesan apa yang mau disampaikan oleh Mbak Ivana terkait dengan citra diri remaja ini. Monggo silahkan Mbak, singkat aja. Oke, mungkin untuk para orang tua atau tidak ada di remaja, uh, mungkin sedikit kata-kata yang kalimat. Setiap remaja, setiap anak itu unik ya, sehingga tidak perlu
merasa insecure, tidak perlu merasa rendah diri untuk menjalani kehidupan, sehingga mencari sesuatu bakat, minat yang kamu punya gitu ya. Terus papa mama juga bisa mendampingi dalam proses pertumbuhan fase remaja tersebut. Nah, selain itu juga adik-adik remaja uh, harus tetap positif ya, melihat dirinya ataupun melihat lingkungan kayak gitu ya, berusaha untuk kuat karena semakin zaman berubah, zaman sekarang ini tantangan hidup semakin besar ya, di dalam segi akademik maupun sosial, lingkungan sosial, sehingga adik-adik juga mungkin banyak mencari bakat-bakat atau hal-hal positif yang bisa nih dikembangkan dari diri adik-adik si remaja tersebut kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Ivana. Luar biasa, mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi jangkar atau anchor di kepala adik-adik remaja ini. Mm -mm. Bahwa sesuatu yang hebat itu nggak harus jago matematika gitu ya. Tadi temukan minat dan bakat kalian masing-masing gitu ya, Mbak Ivana Iya, ya, benar. yang perlu dikuatkan gitu ya. Bahwa hebat, pinter, cantik itu nggak selalu harus sesuatu yang tadi adanya langsing dan lain-lain gitu. Yang penting temukan kekuatan kamu apa yang Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oh, ada yang mau bertanya, Mbak Ivana dari Ibu? Satu pertanyaan lagi. Boleh. Oh, boleh, boleh. Silakan Ibu Tri bertanya langsung ya. Di open mic aja. Silakan Ibu Tri, di open mic saja. Ibu atau Bapak Tri nih? Silakan Ibu, Bapak. Ya, Halo silakan. malam, Selamat malam. malam. Ibu ini ada anakku mau nanya ini boleh ya? Boleh, Dia boleh. anak Silakan. baru mau masuk kuliah, baru Oke. keterima sih di Unpad. Dia mau mau masuk kuliah. Nah dia mau bertanya. Boleh, boleh. Silakan. Ini saya mewakilkan adik saya Nur. Kamu aja, kamu, jangan ada Wakili kamu. siapa? Mewakili adik saya. Kamu, ya. Apa Oke, ada yang mau bertanya Nggak, langsung? nggak usah dia, udah aja. oke abang aja. Begini, bagaimana jika kalau anak itu merasa tidak ada tujuan hidup dan ingin coba mana? Untuk cara, jadi dia tuh nggak bisa pikir positif dan ya intinya merasa tidak bisa biasa-biasa aja gitu. Nah itu untuk saran psikolog ya. Ya, ya. Oh, ya, oke. Saran Ibu bagaimana untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Oke. Nama adanya siapa tadi? Oh, em, nama saya Selo. Apa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa, Mas? Nama saya Selo. Maaf, lagi di luar. Oh, Selok. Ini tadi yang masuk Unpad Selok ya? Kenapa? Yang tadi Maaf. masuk Unpad? Iya, saya yang masuk Unpad. Oke. Pertama saya mengucapkan selamat dulu ya. Selok sudah diterima di Universitas Pajajaran. Jurusan apa? Saya jurusan Teknik Geologi. Oh, MIPA ya? MIPA Geologi tadi ya? Iya, tapi sekarang udah ada fakultasnya sendiri, jadi nggak masuk MIPA lagi. Selamat ya, congratulations ya. Baik, jadi merasa punya tujuan hidup dan intinya kan itu kan tidak punya tujuan harus bagaimana gitu untuk mengikuti. Ini baru masuk kuliah kan semester 1 ya? Oh, enggak. Hah? Ya, saya baru masuk kuliah nanti tanggal Agustus baru bulan masuk. Oke, ya gimana nih Mbak Miss Ivana? Kita mau proses tadi ternyata Selok masuk. Oke, baik. Apa-apa nih? Oke. Selamat ya, sudah diterima, sudah masuk di universitas
Panjajaran. Nah, yang saya tangkap ini mengenai motivasi rendah ya, motivasi rendah ya. Kenapa itu bisa motivasi rendah? Mungkin bisa diintrospeksi ya, introspeksi, dievaluasi kembali eh, sampai kenapa nih motivasinya saya rendah? Apakah ada kata-kata yang pernah saya dengar tidak menyenangkan sehingga uh, saya merasa rendah diri kayak gitu, motivasiku rendah ini. Coba diintrospeksi, cek-cek dulu kayak gitu. Nah, terus sekarang kan udah masuk ya di Unpad ya, itu kan universitas yang banyak diimpikan, dicita-citakan para remaja yang ingin berkuliah. Sehingga mungkin bisa itu disampingkan dulu perasaan rendah diri itu, motivasi rendah itu. Sekarang kan sudah mendapatkan sesuatu prestasi nih, masuk kuliah kan prestasi ya, masuk kuliah prestasi sehingga melihat dari sisi positif. Oh, saya bisa mencapai di universitas ini, saya bisa masuk goals di universitas ini. Orang lain belum tentu loh di posisi saya. Mungkin di situ dulu dipikir, oh saya nih oke kok kayak gitu. Itu ditanamkan di pikiran. Terus juga kalau merasa sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak ada hal yang mungkin membuat cemas, khawatir, itu kan wajar ya. Tapi mungkin bisa direfleksi dengan cara mungkin menulis kayak gitu ya. Tidak menggambar. Ini jurusan apa ya? Geologi ya? Biologi. Iya, Iya, teknik geologi. geologi itu sukanya gambar-gambar juga ya? Kan? Iya, ada sains dalam menggambar, mungkin memetakan sebuah tempat juga bisa. Iya mungkin bisa dituangkan perasaan yang tidak menyenangkan dengan melalui gambar, itu kan juga terapi ya, terapi seni. Sehingga bisa semakin oke nih, terus switch perasaan yang tidak menyenangkan, melihat hal-hal baik, positif yang sudah dicapai, sehingga punya rasa secure terhadap diri. Ya, Oke, si artinya harus kakak gitu. dicari ya. Gitu ya kakak ya. Oke. Siapa tadi lupa namanya? Selok ya? Selok ya. Iya. Selo, Selo, Oh, Selo. Marcelo. Ya, ya, ya. Selo di mana? Dari daerah mana? Saya dari Cibubur. Tadi tetangga saya dong. Saya juga di Cibubur. Dekat Mbak Eva berarti. Oke, jadi tadi kata Miss Ivana, betul. Bahwa kamu masuk ke Unpad itu, kamu sudah mengalahkan sekian ratus bahkan ribu teman-teman kamu loh. Gitu. Jadi kalau Miss Ivana kan seperti itu. Banyak yang pengen masuk ke situ, tapi nggak semuanya bisa masuk ke situ. Benar Mbak. Sehingga, kalau pertanyaan saya nih, Selo, apa yang membuat kamu bisa akhirnya masuk ke jurusan geologi Unpad? Menurut kamu, apa yang membuat kamu berhasil masuk ke Unpad? Boleh dijawab, Selo? Boleh diulang pertanyaannya, Ibu? Apa yang membuat kamu menjadi berhasil diterima di Fakultas Geologi Universitas Pajajaran? Kamu nanti satu alma mater sama saya, alumni Unpad juga. Psikolog ya, psikolog Unpad. Iya, ayo, apa yang membuat seorang Selo bisa berhasil masuk? Ya, sebenarnya saya juga belajar UTBK juga 1 bulanan doang. Oke, dengan kamu belajar 1 bulan, kamu bisa Ya, terus ya. apa lagi? Kenapa dok? Dok, Ibu. Lagi apa lagi? Oh, apa lagi? Saya ya mungkin juga ada dorongan dari keluarga untuk ya bisa masuk kuliah PTN lah gitu. Dan apalagi saya anak tunggal anak pertama, jadi lebih Utamakan. dilihat gitu, dihormatin. Ya, itu aja dorongannya saya bisa masuk ke Unpad.
Oke. Mungkin prestasi saya di SMA masih belum, biasa saja, tapi ya masih bisa lah masuk situ. Lumayan bersyukur saya. Oke. Tadi kalau saya sih menariknya ini, Miss Ivana. Dengan kamu belajar 1 bulan, Benar. menguasai materi, sehingga kamu bisa mengerjakan soal UTBK dengan baik, dan akhirnya masuk. Kamu 1 bulan menguasai itu. Artinya, pertanyaan saya berikutnya, apa yang membuat kamu bisa menguasai materi dalam 1 bulan itu? Sementara orang harus menguasainya berbulan-bulan. Sejujurnya saya juga tidak nguasain sih. Kebetulan bisa masuk, kebetulan bisa tinggi saja nilainya. Mungkin karena ada histori saya dari kecil udah belajar matematika. Um, tapi saya masih agak kaku dalam bahasa, jadi ya saya lebih belajar yang bagian bahasanya. Tapi ya mungkin ada histori saya yang orang tua saya bantu saya dalam les dalam matematika dari SD. Ya mungkin itu aja makanya. Jadi kayak soft soft skill, bukan beneran nguasain belajar tiap hari gitu. Soft skill, kamu berarti jago di matematika itu? Katanya kamu lebih menguasai matematika. Seperti itu? Iya, iya begitu Bu. Oke. Kamu punya kemampuan lebih dalam hal matematika ya? Iya benar Bu. Oke. Kalau begitu, boleh nggak itu dijadikan satu kelebihan kamu yang orang lain nggak punya? Iya bisa. Saya bisa masukin itu mungkin juga beberapa lain, mungkin dalam kemampuan spasial begitu-begitu Oke. sebagai kelebihan saya. Oh, keren. Apa tuh? Spasialnya apa tuh? Ya dalam saya juga jago dalam 3D, mungkin bisa seperti, kan apalagi jika itu ya, saya masuknya kan pasti kerja sebagai tambang, makanya saya bisa, itu juga kemampuan saya lah, mengerti objek-objek yang 3 dimensi dan pokoknya memahami lah, Oke. mungkin itu Keren. jadi kelebihan. Keren. Artinya kita sudah menemukan 2 kelebihan. Kamu, kamu oke di matematika dan kemampuan spasial kamu itu keren, dan itu menjadi bekal kamu nanti. Itu jadi resources, menjadi sumber daya. Kalau sadari kamu sudah punya dari kecil gitu ya. Betul? Oh, Selo. Halo, Selo. Oh iya, boleh diulangi Bu? Artinya kamu merasa kamu juga oke di bidang matematika dan tadi kemampuan spasial tadi ya. Iya. Iya, kalau begitu boleh nggak 2 yang sudah ketemu malam ini kamu temukan itu jadi kelebihan kamu, kamu kunci di pikiran kamu bahwa itu adalah sumber daya besar kamu. Benar. Kamu kunci ya di Boleh. kamu ya, dan itu akan kamu manfaatkan apabila kamu menjalani kuliah nanti. Boleh Bu, saya. Oke. Ya. Artinya, dan itu juga yang akan menjadi membantu Selo untuk menaikkan motivasi kamu nanti. Mungkin teman-teman nggak punya kemampuan itu, Selo. Itu yang akan membooster motivasi Selo nanti. Ketika kamu melihat teman-teman, nggak sejago itu ya matematikanya. Oh, ternyata teman-teman nggak secakap aku ya dalam hal kemampuan spesial. Oke, kamu gali terus ya. Kamu punya kelebihan apa lagi? Kamu punya resources apa lagi? Berdaya apa lagi? Nanti kamu gali ya. Karena kalau di sini nanti bisa jadi sejam kita ngobrol untuk konseling. Oke, Gila. Selo? Tapi Bu, saya rasa kekurangan saya itu lebih berat daripada kelebihan saya. Apakah itu apa yang saya harus lakukan jika saya merasa seperti itu? Oh, nah, kayaknya nih
Selo perlu konseling ketemu Miss Ivana nih. Ya nggak? Selo masih punya waktu. Konseling offline sama Mbak Eva. Nih, Oke, kayaknya kamu perlu sesi konseling. Ini oh, siapkan. gimana sih nih? Halo Selo. Halo Selo, bisa dengar suara saya? Oh, bisa saya dengar. Ya. Oh, dikira nih konseling magi sendiri berdua online. Oh enggak, ini banyak yang hadir peserta di sini. Oh, Kalau Selo mau konseling nanti cari Miss Ivana. Tadi Instagramnya sudah ada di chat. Mungkin Mbak Ivana boleh ditulis lagi di kolom chat untuk konseling bisa menghubungi teman-teman untuk persiapan kamu menjalani perkuliahan nanti ya. Oke, Selo. oke Bu. Tapi congratulations ya, keren. Kamu udah bisa masuk Fakultas Geologi Universitas Pajajaran. Selamat ya. Oke, Miss Ivana. Iya. Baik ya. Semangat Selo. Semangat. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Ibu dan Bapak peserta, teman-teman dan adik-adik remaja di sini, tadi Miss Ivana, mungkin kelebihan kamu itu yang akan menjadi kekuatan kamu untuk kamu berproses di lingkungan, sehingga itu akan ya, dan ujungnya sih sebetulnya dan kesehatan mental ya, Miss Ivana. Benar. Baik, terima kasih banyak Miss Ivana untuk ilmunya malam ini. Sudah ditulis ya Mbak tadi untuk Instagramnya. Nah, oke. Miss Ivana Instagramnya di Gacia Ivana, Gacia G-A-C-I-A Ivana. TikToknya Atelia ya Mbak? Iya, Mbak. Katelia psikolog klinis. Oh iya, Atelia psikologi klinis. Keren nih Miss Ivana nih. Juga. Oke, terima kasih banyak Miss Ivana untuk ilmunya dan waktunya. Ibu dan Bapak. Halo, ya Bu, halo Ibu Eva. Ya, siapa ini? Ya Perlinggoman Bu, ini jaringannya kurang bersahabat. Oke, Miss Ivana. Miss Ivana, apakah masih ada waktu? Oh, Ya. boleh. Oh Bu ya, ini. Silakan Pak Perling. Oke, terima kasih Bu Eva Silvana sama Miss Ivana, sama-sama Iya, Pak. anaknya Bu ya. Oke, ini mungkin bisa ini langsung saya tujukan sama Miss Ivana mungkin ya, karena kalau Ivana udah sering komunikasi. Oke, mungkin untuk Ibu Ivana mungkin bisa memberi satu pesan langsung melalui media, pesan langsung kepada remaja-remaja Indonesia tentang menerima dan mencintai diri sendiri, mungkin itu aja. Oke, nah ini jadi closing statement kedua nih Mbak. Jadi bagaimana untuk mencintai diri sendiri. Oke, sekalian closing statement ya. Izin Pak Perlinggoman. Oh iya Bu, ya. Oke, sehat-sehat ya Pak Perlinggoman. Iya Bu, ya. Oke, gimana nih Mbak? Silahkan pesan untuk adik-adik remaja di Indonesia khususnya. Bagaimana nih untuk adik-adik remaja kita ini bisa mencintai diri sendiri? Enggak Mbak? Untuk adik-adik remaja di Indonesia ya khususnya ini mungkin semua anak, semua remaja itu kan punya ciri khas masing-masing ya, punya kelebihan, kekurangan baik fisik maupun akademik. Sehingga adik-adik remaja tidak perlu merasa insecure ataupun merasa berbeda dengan yang lain, teman-teman yang lain. Coba untuk lebih mengenal akan dirinya, lebih lagi mencari lingkungan yang positif ya dalam pergaulan di masa remaja ini, sehingga
punya bakat, minat yang ada yang bisa ditumbuhkan lewat lingkungan maupun juga dalam diri sendiri ya, bisa digali melalui ekstrakurikuler ataupun kegiatan yang lainnya yang bisa mensupport bakat adik-adik remaja dalam segi yang positif ya, kayak begitu, sehingga citra dirinya positif, citra dirinya baik gitu ya, mungkin begitu Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ivana, Miss Ivana, terima kasih banyak Pak Parlinggoman. Baik, Ya, Bu. closing statement yang kedua dari Mbak Ivana, terima kasih banyak. Terima Mudah-mudahan kasih Mbak Eva. terima kasih banyak. Sampai ketemu di webinar Atensi di bulan depan. Jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja dan semua rekaman webinar Atensi bisa diakses di YouTube channel Atensi Anak Remaja. Baik, dengan demikian kita akhiri webinar Atensi malam ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita malam ini, luar biasa Miss Ivana. Dan juga Ibu dan Bapak peserta juga adik-adik yang selalu semangat mengikuti webinar Atensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Ivana, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Eva dan para orang tua adik-adik remaja lainnya. Oke, sampai ketemu ya bulan depan. Ya, selamat malam.